Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dalam pembelajaran kita bahasa Arab. Dan seperti biasa kita akan membahas satu materi dan akan kita lanjutkan dengan menghafalkan 3 mufradat dalam satu hari. Dan Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan berkaitan dengan bahasa Arab. Dan yang pertama, ada yang bertanya, apa bedanya belajar bahasa Arab dengan ilmu bahasa Arab? Tentu dalam pikiran kita tidak ada bedanya mempelajari bahasa Arab dan ilmu bahasa Arab. Namun dalam bahasa Arab sendiri, mempelajari bahasa Arab dan ilmu bahasa Arab itu sangat berbeda. Ya, kalau kita mau mempelajari bahasa Arab, tentu goalnya atau tujuannya kita untuk berbicara, kita untuk bisa mendengar, bisa menerjemahkan, dan kita juga bisa menulis dalam hal bahasa Arab. Namun kalau kita mempelajari ilmu bahasa Arab, berarti tujuan kita adalah kita mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, dan kita memang fokus dalam bahasa Arab ini. Dan tujuan kita untuk memudahkan kita mempelajari kitab-kitab para ulama dan ilmu agama Islam ini. Dan tentunya mempelajari ilmu bahasa Arab memiliki tahapan dan metode yang sebagaimana kami jelaskan juga di video-video sebelumnya. Dan ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mempelajari bahasa Arab itu dari menghafal mufradat, atau kita langsung menuju ke kalimat? Maka jawabannya adalah yang pertama kita lakukan, yaitu kita menghafal mufradat, dan setelah itu kita mencoba ya untuk membuat kalimat dari mufradat atau kosakata yang telah kita hafalkan. Dan pertanyaan juga, ada yang bertanya, dari mana kita mencari percakapan atau kalimat-kalimat dalam kehidupan sehari-hari? Maka jawaban dari kami, ya, ketika kita ingin mempelajari percakapan, maka dahulukan dari percakapan yang dasar-dasar. Ya, misalnya ketika kita mau menyapa seseorang, kita harus pelajari percakapan semisal ismi, masmuka, kaifahaluka, alhamdulillah ana fi khair, atau percakapan-percakapan lainnya, majin siatuka, hayabina ila masjid. Dan ketika kita sebagai seorang pelajar, maka dahulukan percakapan-percakapan itu dari sapaan lalu yang berada di sekitar kita. Contoh di sekolah, di kelas, kita katakan hayabina ila masjid, atau kita mencari memang percakapan-percakapan yang ada di sekitar kita. Lalu untuk belajar bahasa Arab, tentunya tidak ada kata terlambat, dan semua tahapan-tahapan ketika kita lalui bersama dan kita mengikuti tahapan atau metode dalam mempelajari bahasa Arab, insya Allah ya kita akan bisa menjadikan diri kita untuk bisa bahasa Arab. Dan tentunya sebagai seorang muslim kita harus punya tujuan bahwa mempelajari bahasa Arab ini adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ya kita perhatikan bahwa dari kita bangun tidur ada doanya menggunakan bahasa Arab, kita masuk WC doanya menggunakan bahasa Arab, kita sholat, bahkan ketika kita tidur kembali semuanya menggunakan bahasa Arab. Dan ini menjadikan isyarat bahwa kita seorang muslim juga ya harus juga kita mempelajari bahasa Arab, karena memang bahasa Arab itu adalah sebagai kebutuhan untuk kita. Namun ketika kita beranggapan bahwa bahasa Arab itu tidak menjadi kebutuhan, maka ya seusia berapapun kita tidak akan pernah niatkan untuk mempelajari bahasa Arab. Oleh sebab itu ketika kita jadikan niat kita mempelajari bahasa Arab ini dengan metode-metode yang ada, dengan tahapan-tahapan yang ada, maka insya Allah ya kita akan benar-benar bisa menjadi seorang yang bisa mempelajari bahasa Arab, dan bahkan ya kita bisa berbicara, mendengar, dan kita juga bisa menulis dalam bahasa Arab. Dan juga pertanyaan terakhir, apa yang harus didahulukan? Apakah kita percakapan, menghafal mufradat, atau kita langsung mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab? Ya, seperti orang-orang Arab, mereka di sana mempelajari kaidah bahasa Arab, nahwu dan shorof. Namun kita yang non Arab, ya kita yang bukan orang Arab,
tentulah kita harus mempelajari dari mufradat dulu, dan kita juga mempelajari dari percakapan. Setelah kita bisa berkata, berbicara, kita bisa mendengar, menerjemahkan, dan kita bisa menulis minimal bahasa Arab dasar. Setelah itu kita mempelajari kaidah-kaidah nahwu dan sorof, ya, sehingga ada tahapan-tahapan, dan ini memudahkan kita untuk memahami bahasa Arab. Dan semoga bermanfaat, ya. Dan ini adalah tahapan atau sekedar kita menjawab dari pertanyaan teman-teman dan para santri dalam hal bahasa Arab. Dan kita lanjut untuk mufradat kita kali ini. Mufradat kita kali ini berkaitan tentang makanan, ya. Dan mufradat pertama yang akan kita hafalkan itu yang sering kita makan, mie. Ya, mie bahasa Arabnya makrunatun. Makrunatun, ya, makrunah bahasa Arabnya mie. Dan ini sering kita makan. Dan yang kedua ada bubur, bahasa Arabnya lubbun atau teridun, ya, lubbun atau teridun. Bahasa Arabnya bubur ada lubbun atau teridun, ya, bahasa Arabnya, atau itu au, ya, lubbun au teridun. Dan terakhir ada madu yang sering kita konsumsi juga, ya, dan juga merupakan bisa diolah menjadi makanan, minuman, dan sebagainya. Athalun, ya, bahasa Arabnya madu athalun. Athalun artinya adalah madu. Jadi ini 3 mufradat kita. Makrunatun artinya mie, lubbun atau taridun artinya bubur, dan terakhir athalun artinya madu. Demikian, semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan murni dari diri kami pribadi, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.